Universe. Yo, halo friends, apa kabarnya? Balik lagi bersama saya Alseniki di channel Wibu Universe. Hari ini saya bakal bahas istilah kata-kata yang sering Wibu ucapkan serta artinya. Mungkin kalian sering dengar kata watashi wa wibu psikopat, dan masih banyak lagi yang sering Wibu ucapkan. Yuk, kita langsung saja mari bahas. Apa itu masokis? Istilah singkatnya masokis adalah sebuah kelainan di mana ia malah merasakan kenikmatan saat seseorang melakukan penyiksaan, pemerkosaan, atau bahkan hal yang melibatkan pemukulan, perbudakan, dan penyerahan total kepada pasangan seksual yang lebih dominan. Penderita masokis adalah orang yang pasrah namun senang bila mendapatkan perlakuan kasar, seperti penyiksaan dan pemerkosaan, atau bahkan hal mengerikan yang dilakukan oleh ia sendiri untuk menyiksa dirinya sendiri. Penyebab orang yang mengidap masokis adalah biasanya karena sesuatu hal masa lalu yang membuat ia trauma, atau singkatnya masokis disebabkan oleh trauma. Jadi itulah tentang apa penyebab masokis. Apa itu lolicon? Jika pada orang normal melihat anak-anak membuat otak mereka secara spontan menghasilkan gelombang saraf untuk meningkatkan insting-insting melindungi dan menyayangi. Nah, pada lolicon itu berlaku hal kebalikan. Pada lolicon, gelombang saraf tersebut terganggu dan berakibat meningkatnya gairah seksual. Jadi mengertikan kamu apa itu lolicon? Lolicon adalah sinonim dari kata pedofil. Dengan kata lain, lolicon juga bermakna bahwa seseorang itu terobsesi dengan anak-anak di bawah umur, yaitu pada anak-anak yang belum masuk atau menjelang masa pubertas. Dan biasanya lolicon itu adalah seseorang laki-laki yang terobsesi dengan anak-anak perempuan. Ada banyak seri anime yang mempunyai unsur cerita tentang seseorang lolicon, namun biasanya hal itu hanyalah untuk sekedar komedi. Apa itu siskon? Terkait dengan lolicon, siskon adalah sebuah istilah untuk seseorang kakak yang menyukai, dengan kata lain, mencintai adik kandung ataupun adik keponakannya sendiri. Siskon sendiri terbagi dari dua kata, yaitu sis dan kon. Sis memiliki arti sister, yaitu saudara perempuan, kata kon yang memiliki arti kompleks. Seperti contoh saja seri anime yang memang intinya menceritakan tentang seseorang laki-laki siskon adalah seri anime yang berjudul Oreimo atau Ore no Imoto ga Konani Kawaii Wakeganai. Siskon dan brokon seperti kakak adik. Apa itu brokon? Kebalikan dari siskon. Brokon adalah seseorang adik yang ternyata mencintai atau menyukai kakak kandungnya sendiri. Jadi bila saja dalam satu keluarga ada satu brokon ya, yang ternyata menyukai seseorang kakaknya yang siskon terhadapnya. Wah, parah gila ini. Bisa terjadi hubungan cinta antar sesama keluarga ya friends. Contohnya seperti anime Yasuga no Sora. Story anime yang paling laknat. Semua wanita diembat oleh si Sora ya friends. Sampai-sampai adiknya sendiri juga diembat. Gila parah. Tentunya ini adalah hal yang tidak wajar, terutama yang menyukai adik kandung sendiri. Untuk kasus ini di Indonesia sendiri belum saya pernah temukan ya friends. Semoga saja tidak ada kasus seperti ini di lingkungan kalian. Apa itu chunibyo? Nah, berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya. Chunibyo adalah kondisi atau perasaan di mana seseorang merasa dan bersikap seolah-olah seperti yang memiliki ilmu gaib, supernatural, kekuatan, dan semacamnya. Dan tipe lainnya adalah seseorang yang menganggap dirinya lebih tinggi derajat atau kasta dibandingkan orang sekitarnya. Jadi ya friends, pada karakter anime yang seperti ini contohnya adalah Rika Takanashi dari seri anime Chunibyo Demo Koigashitai. Rika berbeda dengan gadis pada umumnya. Ia suka sekali berhayal karena mengidap sindrom Chunibyo, sesuatu penyakit yang membuat seseorang merasa hayalannya itu dapat terwujud di depan matanya.
Hikikomori adalah tipe orang yang lebih dari sekedar suka. Mereka mengharapkan sebuah karakter anime atau kehidupan dari anime itu harus dapat menjadi nyata. Dan seringkali tipe seperti mereka ini berhayal hal-hal seperti itu menjadi nyata. Namun hikikomori lebih dari 2 tingkatan. Hikikomori adalah tipikal tingkatan akhir dari semua tingkatan otaku atau wibu. Hikikomori adalah tipe orang-orang yang kurang atau bahkan sekalipun tidak pernah berbaur kepada lingkungan sosialnya. Dan karena kebanyakan hikikomori itu adalah seseorang pecinta anime manga, banyak orang yang mengira bahwa hikikomori adalah tingkatan penggemar anime dan manga. Nah, ini mungkin kalian sering dengar nih. Watashi wa wibu psikopat. Psikopat adalah seseorang yang menderita gangguan mental dengan perilaku sosial yang abnormal, keras, kasar, dan manipulatif. Jadi wibu psikopat itu singkatnya dapat berarti dari seseorang yang obsesinya berlebihan terhadap hal-hal berkaitan dengan Jepang, khususnya budaya populernya. Tapi mereka juga memiliki kelainan kejiwaan dan perilaku yang abnormal, keras, dan kasar. Terlihat bahwa istilah yang merupakan gabungan dari 2 kata yang memiliki makna yang cukup tidak menyenangkan. Jika sebutan wibu saja sudah dianggap negatif, lah ini ditambah kata-kata psikopat jadi makin lebih negatif lagi kan friends? Asal mula munculnya istilah wibu psikopat. Wibu psikopat muncul respon dari sikap oknum wibu yang kalau mereka diejek, mereka akan bilang bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar. Mungkin karena pengaruh banyak menonton anime kayak Tokyo Ghoul ya friends. Psikopat arti sesungguhnya adalah gangguan yang membuat seseorang menjadi tidak memiliki hati nurani dan juga rasa empati. Sehingga orang yang psikopat cenderung manipulatif, mudah berubah, dan sering kali berbuat kriminal. Sesuatu gangguan kepribadian, mental, atau kejiwaannya. Psikopat merupakan salah satu kelainan psikis yang mengerikan, ditandai dengan perilaku antisosial, impulsif, dan tidak mengikuti atau mengabaikan norma di dalam masyarakat, serta tidak memiliki perasaan takut ataupun bersalah. Istilah kata-kata wibu yang terakhir adalah trap. Trap dalam anime adalah dimana karakter pria tetapi berpenampilan seperti wanita. Biasanya tidak hanya penampilannya saja sih, tetapi sifatnya pun seperti wanita. Kata trap sering kita jumpai dalam dunia permiman atau permemean. Kalau dalam bahasa Inggris, kata trap itu artinya jebakan atau perangkap. Tetapi dalam konteks anime, trap berarti karakter laki-laki yang dari luarnya terlihat seperti karakter perempuan, baik secara fisik maupun sifatnya. Belakangan ini banyak kalangan laki-laki penggemar anime yang menyukai trap. Dengan bangga menyukai karakter-karakter trap di anime yang pada cantik-cantik. Kalangan ini bersikeras mengatakan menyukai trap bukanlah sesuatu perbuatan homoseksual, karena yang kami sukai dari trap adalah sisi feminimnya. Kata trap lebih sering digunakan karena belakangan ini banyak muncul karakter anime yang tampak cantik dari luar nyatanya adalah seseorang laki-laki. Contohnya adalah Astolfo, Felix Argyle, Totsuka Saika, dan masih banyak lagi. Dan itulah tadi beberapa istilah kata-kata yang sering wibu ucapkan dan artinya friends. Mungkin jika masih ada kata-kata yang kurang, kalian boleh komentar di kolom komentar. So, di video lainnya saya bakal bahas tingkatan-tingkatan penyuka anime. Oke, cukup sekian begitu saja pembahasan kali ini dari saya Alsniki. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.